Tim gabungan hingga Rabu siang masih berupaya membersihkan material longsoran tebing di Desa Pengilon, Kabupaten Temanggung. Banyaknya tanah longsor dan besarnya pohon yang roboh menjadi kendala petugas melakukan evakuasi. Iya, hujan lebat dua kali. Kan hujan pertama lebat, terus kan udah ini reda kan gitu. Hujan lagi ya pas yang terakhir itu ini listrik langsung padam. Padam, ada laporan langsung menuju ke lokasi. Longsor bermula pada Selasa malam saat hujan deras mengguyur Desa Pengilon. Kontur tanah yang labil memicu tebing setinggi 5 meter longsor menimbun jalan. Upaya petugas kini membuka jalur penghubung antara Desa Pengilon dengan Desa Pasuruan agar dapat segera digunakan. Akibat tebing longsor, masyarakat dua desa harus memutar lebih jauh hingga 3 km. Selain menutup jalan desa, longsor juga memutus jaringan listrik sehingga suasana dua desa gelap gulita saat malam hari. Wahyudiono melaporkan dari Temanggung. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Blora menggelar rapat koordinasi mengantisipasi penyebaran virus corona. Meskipun diminta tidak panik, masyarakat tetap harus waspada. Rapat koordinasi pemerintah Kabupaten Blora membahas berbagai langkah mengantisipasi penyebaran virus corona. Hingga kini ada 64 orang yang telah dipantau dan hasilnya semua dinyatakan sehat. Meskipun diminta tidak panik, masyarakat tetap harus waspada dengan meningkatkan daya tahan tubuh serta menggunakan masker. Jika mengalami gejala kurang sehat, harap segera berobat ke pelayanan medis terdekat. Kita coba menindaklanjuti ya, bahwa virus COVID-19 itu kan sudah ada warga dua WNI kita ya, warga negara Indonesia yang sudah terkena virus itu, dan kita coba sekarang menyiapkan di daerah ini waspada. Informasi real yang harus kita berikan pada masyarakat, jadi tidak perlu reaksinya berlebihan. Nah itu yang pertama, tinggal dinas-dinas terkait perlu mensosialisasikan itu. Dia tidak perlu pakai masker dan sebagainya. Nah yang kedua adalah untuk rapat koordinasi dengan pihak kesehatan yang terkait, dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas. Jadi langkah-langkah apa kalau ada warga kita yang sampai suspek COVID-19 ini ditemukan di puskesmas sampai dengan rumah sakit, DKK, dan dikirim ke rumah sakit rujukan. Jadi jangan sampai saling menyerahkan ini tugas siapa, ini tugas siapa. Nah, tadi sudah jelas langkah-langkah yang harus diambil di puskesmas, rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, DKK, sampai dengan nanti rumah sakit rujukan. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menggerebek 3 lokasi penimbunan masker dan cairan antiseptik di Kota Semarang. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 3 orang dan sejumlah barang bukti. Polisi mengamankan 3 orang saat menggerebek 3 lokasi penimbunan masker dan cairan antiseptik di Kota Semarang. Dari penyelidikan, ketiga pelaku telah menimbun alat-alat kesehatan tersebut sejak Februari 2020 seiring mencuatnya wabah virus corona. Mereka menjual kembali barang yang telah ditimbun secara online dengan harga yang lebih tinggi. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang menyiapkan 10 ruang isolasi berstandar internasional bagi pasien terduga virus corona. Ruang isolasi dalam instalasi gawat darurat ini digunakan sebagai tindakan medis awal sebelum isolasi perawatan lanjutan di Bangsal Gladiol. Inilah ruang isolasi bagi pasien terduga virus corona atau COVID-19 yang disiapkan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tidar, Kota Magelang. Ruang isolasi dalam instalasi gawat darurat ini digunakan sebagai tindakan medis awal. Pasien terduga virus corona selanjutnya dikirim ke Bangsal Gladiol untuk menjalani isolasi perawatan lanjutan. Surat dari Kementerian Kesehatan bahwa kita harus siap untuk sebagai rumah sakit rujukan kasus COVID-19. Persiapan secara keseluruhan kita persiapan administrasi, persiapan SDM, kesiapan alat, sarana prasarana, serta prosedur atau SOP. Kita
sudah memiliki tim, yaitu tim PIE, penyakit infeksi emerging, termasuk di dalamnya adalah COVID-19. Sejak 2007, pasien yang datang dengan keluhan batuk pilek ataupun sesak nafas, kemudian diberikannya di ruang isolasi UGD. Jadi UGD itu ruang isolasi. Apabila hasil pemeriksaan dan anamnesa itu mengarah ke PDP atau pasien dalam pengawasan COVID-19 atau dikenal dengan suspek, pasien tersebut kami rawat di ruang isolasi sedang LG. Ada 10 ruang isolasi terduga virus corona dilengkapi peralatan memadai di RSUD Tidar. Ruangan itu semula digunakan bagi pasien terduga flu burung atau H5N1. Namun sejak mencuat wabah corona dari Wuhan, China, Kementerian Kesehatan menunjuk RSUD Tidar sebagai rumah sakit rujukan berstandar internasional. Wahyu Diono melaporkan dari Kota Magelang. Ya, persediaan masker jenis sensi dari sejumlah apotek di Kabupaten Semarang habis. Dalam sebulan terakhir, permintaan masker meningkat seiring mencuatnya wabah virus corona. Ancaman virus corona memicu persediaan masker dari sejumlah apotek di Kabupaten Semarang habis. Dalam sebulan terakhir, permintaan masker meningkat seiring mencuatnya wabah virus corona. Bahkan harganya ikut naik hingga 100%. Ini gimana, Mbak? Sama sekali nggak ada sih untuk sampai saat ini. Sebenarnya konsumnya udah dari lama, hampir 1 bulan. Itu permintaan apa meningkat, Mbak? Kalau permintaan sebenarnya ada, bahkan banyak beberapa pasien di sini nyari, tapi memang barangnya nggak ada. Dari tadi malam sampai pagi ini udah lebih dari ada 100 orang dia kesini nyari masker, tapi nggak ada barangnya. Ada informasi kenaikan nggak, Mbak? Kalau yang terakhir kali kemarin ada informasi kenaikan, tapi nggak begitu jelas sih Mas. Saya sampai sekarang juga barangnya nggak ada. Cuma kalau dari lihat di online ya, itu naiknya sampai 100%, misalkan lebih, ada yang lebih. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Tebing setinggi 5 meter longsor menutup jalur penghubung Desa Pengilon dengan Desa Pasuruan, Kabupaten Temanggung. Polisi menggerebek 3 lokasi penimbunan masker dan cairan antiseptik di Kota Semarang. Dalam sebulan terakhir, persediaan masker jenis sensi dari sejumlah apotek di Kabupaten Semarang habis. Ya, AKBP Rahmat Hidayat resmi menjabat Kapolres Salatiga menggantikan AKBP Gatot Hendro Hartono usai upacara serah terima jabatan pada Rabu siang. Sebagai pemimpin baru, Polres Salatiga, Rahmat Hidayat bertekad menjaga keamanan dan ketertiban Kota Salatiga. Tradisi pedang pora mengawali upacara serah terima jabatan AKBP Rahmat Hidayat sebagai Kapolres Salatiga menggantikan AKBP Gatot Hendro Hartono. AKBP Rahmat Hidayat pernah menjabat Sekretaris Pribadi Wakapolri, Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, kemudian bertugas di Divisi Internasional Mabes Polri. Sedangkan AKBP Gatot Hendro Hartono kini mendapat jabatan baru menjadi Kapolres Semarang. Dalam memimpin Polres Salatiga, Rahmat Hidayat bertekad menjaga keamanan dan ketertiban Kota Salatiga. Aku serahkan kunci. Melanjutkan kembali program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolres sebelumnya, yang menurut saya sudah sangat baik dan telah terbukti dapat menjaga kondisivitas Kamtibmas yang ada di Kota Salatiga ini. Dengan tentu saja kita merujuk kepada program prioritas Kapolri yang telah ditetapkan dan juga kemudian di breakdown oleh program yang telah dicanangkan oleh Polda Jateng. Salatiga ini dapat terus terjaga kondisivitas, keamanan dan ketertibannya. Karena kita tahu Salatiga adalah sebuah miniatur Indonesia
Dengan banyaknya etnis, semua etnis yang ada di Indonesia itu ada di sini. Para debt collector berkumpul di Polsek Grobogan pada Rabu pagi. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 tertanggal 6 Januari 2020, mereka kini tidak boleh menarik kendaraan secara sepihak. Polsek Grobogan pada Rabu pagi mengumpulkan para debt collector yang kerap beroperasi di wilayah hukum Polsek Grobogan. Dalam pertemuan ini mereka diminta tidak menarik kendaraan secara sepihak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 tertanggal 6 Januari 2020. Jika ada debt collector yang melanggar, polisi akan bertindak tegas. Kita perlu adanya komunikasi dengan para debt collector. Setelah kami monitor di wilayah kami, di wilayah Polsek Grobogan ada 8 orang debt collector. Kemudian mereka kami panggil untuk kami beri wawasan bahwa keberadaan debt collector adalah tidak ada alias tidak diperbolehkan. Karena selama ini saya mendapat informasi dari warga sekitar Ngetas bahwa di sekitar Ngetas ada mangkal beberapa orang debt collector. Rombongan Polres Grobogan bersama Bayangkari mendatangi TK Kemala Bayangkari Purwodadi pada Rabu pagi. Para murid TK diajak bercengkrama dan dilatih membaca. Rombongan Kapolres Grobogan AKBP Roni Tri Prasetyo Nugroho bersama Ketua Bayangkari Cabang Grobogan Ine Roni mendatangi TK Kemala Bayangkari Purwodadi pada Rabu pagi. Kedatangan mereka untuk menyapa para murid TK agar lebih dekat dengan polisi. Anak-anak diajak bercengkrama dan dilatih membaca. Meningkatnya penggunaan listrik untuk pengisian baterai telepon genggam mendorong sejumlah murid SMA Negeri 5 Semarang berkreasi menciptakan helm tenaga surya yang menghasilkan energi listrik. Nantinya helm yang diberi nama Zalubar ini akan dijual ke pasaran seharga Rp500.000 per unit. Sejumlah murid SMA Negeri 5 Semarang berkreasi menciptakan helm tenaga surya yang menghasilkan energi listrik. Karya inovatif para pelajar ini dipicu fenomena krisis energi seiring meningkatnya penggunaan teknologi di era digital. Konsepnya, helm standar dipasang panel penyerap matahari yang terhubung rangkaian dalam busa helm, kemudian mengubah panas matahari menjadi listrik yang disalurkan melalui USB untuk mengisi ulang baterai telepon genggam. Karena memang kami ekopreneur, sekarang memikirkan bagaimana kan mempunyai metode pengecasan yang dari listrik konvensional jadi itulah melalui panas ya melalui listrik. Jadi kan memikirkan dari satu juga kebetulan pada tersebut ditemukan hidup untuk memperjuangkan surya. Lalu tadi kita melakukan survei dan juga apa itu bisa dilakukan apa anak surya bisa diaplikasikan di era. Kami dari pihak sekolah akan mendukung program-program dari para siswa ini yang sudah melakukan inovasi dan kreativitas, caranya dengan pemanfaatan listrik yang ramah lingkungan serta memberikan solusi terhadap listrik ini. Tentu saja tidak mengurangi arti keamanan dari listrik sendiri. Helm tenaga surya ini diberi nama Zalubar atau ZLB yang berarti macan pemuda. Nantinya helm ini akan dijual ke pasaran seharga Rp500.000 per unit. Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang. Ya, seorang pemilik kedai minuman di Kendal mampu mengolah buah sukun menjadi tape dan campuran es dawet yang lezat dan bergizi. Tape sukun wiwit dijual seharga Rp4.000 untuk ukuran kecil, serta Rp16.000 untuk ukuran besar. Biasanya buah sukun diolah menjadi keripik, namun buah sukun di tangan Wiwit diolah menjadi tape dan campuran es dawet yang lezat serta bergizi.
Pemilik kedai minuman di Jalan Stadion Kabupaten Kendal ini mampu menghasilkan tape sukun dengan tekstur yang lembut. Awalnya karena kebetulan saya kan sukanya yang bikin olahan-olahan yang orang-orang nggak bikin. Salah satunya tadinya kan awalnya dapat sukun ireng. Nah, ketika dapat sukun ireng, kemudian pegang dapat sukun ireng, lalu kalau tapenya ketan kurang pas. Nah, nyoba sukun karena teksturnya kan hampir sama dengan kayak podo, dengan beras ketan juga hampir sama, karbohidratnya tinggi. Kita coba. Percobaan ini enggak hanya sekali, berkali-kali hingga sampai menemukan cara yang baik. Kalau pas lewat, lagi mampir itu. Ini lebih lembut daripada dawet-dawet yang lain. Selain menurunkan kolesterol sekaligus darah tinggi, buah sukun membantu tubuh melawan radikal bebas. Tape sukun wiwit dijual seharga Rp4.000 untuk ukuran kecil, serta Rp16.000 untuk ukuran besar. Selamat mencoba. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal. Persediaan masker jenis sensi dari sejumlah apotek di Kabupaten Semarang habis. Dalam sebulan terakhir, permintaan masker meningkat seiring mencuatnya wabah virus corona. Ancaman virus corona memicu persediaan masker dari sejumlah apotek di Kabupaten Semarang habis. Dalam sebulan terakhir, permintaan masker meningkat seiring mencuatnya wabah virus corona. Bahkan harganya pun ikut naik hingga 100%. Ini gimana, Mbak? Sama sekali nggak ada sih untuk sampai saat ini. Sebenarnya kosongnya udah dari lama banget. Itu permintaan apa meningkat, Mbak? Kalau permintaan sebenarnya ada, bahkan banyak beberapa pasien kesini nyari, tapi memang barangnya nggak ada. Dari tadi malam sampai pagi ini udah lebih dari ada 100 orang ya kesini nyari masker, tapi nggak ada barangnya. Ada informasi kenaikan nggak, Mbak? Kalau yang terakhir kali kemarin ada informasi kenaikan, tapi nggak gitu jelas sih Mas. Saya sampai sekarang juga barangnya nggak ada. Cuma kalau dari lihat di online ya, itu naiknya sampai 100%, misalkan lebih ada yang lebih. Informasi persediaan masker habis mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.